Annyeonghaseyo apa? Annyeonghaseyo yorobun. Aduh, gak bisa gue. Gak bisa, udah annyeonghaseyo aja gue ya. Gimana kalau mau aja pada suaranya backsound dari belakang? Perkenalkan, namaku Grace Sharon. Halo, kalau kata Koreanya annyeonghaseyo. Cuman kalau saya udah nggak bisa kelanjutannya. Halo teman-teman, masih dengan saya Grace Sharon dan masih tetap menjadi host di acara Bisain, bicara santai inspiratif. Kasih tepuk tangan dong. Dan masih seperti biasa di sini vibe-nya lagi rame banget karena kita kedatangan sama temen dari Fakultas Hukum dulunya dan sekarang udah banyak berkarir di luar Unkris dan banyak dikenal orang untuk salah satu bidang yang sudah menjadi hobinya juga. Nah, di ruang tamuku ini udah kedatangan nih Nada. Tepuk tangan. Aku biasanya ada intronya. Ada intronya apa tuh? And everybody, Nada Fit is here, yo. My name is Nada Yosua. Keren banget, keren banget. Nada, kalau dikenal secara umumnya kan Nada Fit ya. Tapi nama panjangnya sebenarnya Nada Fidarensa. Fidarensa. Pakai Nada Fit itu dari semenjak nama ini kayaknya nama buat. Sebenarnya tadinya username Instagram aja sih. Terus kayak aku pikir-pikir kayaknya oke juga nih dijadiin stage name gitu, biar kayak nggak terlalu panjang gitu loh, biar Nada Fit. Gitu. Nada Fit dan audisi pun selalu pakainya Nada Fit. Iya, tapi kadang kan kalau misalnya audisi kayak tetap harus ditulis nama lengkapnya kan. Tapi kalau nama stage-nya, nama panggungnya jadinya pakai Nada Fit. Jadi teman-teman pasti udah tahu. Apalagi untuk para penyuka dari Korean pop ya, K-pop gitu ya, pasti kenal banget nih sama Nada Fit. Nah. Nada, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukannya? Kesibukannya saat ini ngonten. Jadi konten kreator ya? Jadi konten kreator. Jadi terus? Ngonten sama nulis lagu. Terus taekwondo. Terus nge-gym. Nge-gym. Dia gitu-gitu aja sih, repeat. Nah, teman-teman yang menarik nih tentang nulis lagu. Udah ada berapa lagu, Nat? Sebenarnya kalau yang udah rilis tuh ada 2. Ada 2 lagu. Tapi ya? ada 1 lagu yang udah jadi, cuma belum di arrange lagi. Jadi buat nextnya itu nanti lagu itu. Oh, gitu. Lagu itu. Tapi udah jadi. Udah jadi ya. Tapi yang udah keluar, udah rilis dan aku udah lihat video klipnya itu yang Common ya. Iya, itu yang kedua. Dikit dong, dikit. Please. Nyanyiin nih. Iya, nyanyiin. Bagian yang mana aja? Be with me, took another time, just stay with me. Do you feel what I feel? Or you feeling but you start conceal? I will do some action for my current secret mission to get you. Yes, you. Ya, keren banget. Itu tuh buat yang suka diem-diem gitu. Itu apa? Kamu yang nulis sendiri? Iya, jadi apa ceritanya gimana? Ceritanya itu kayak suka diem-diem gitu. Oh, diem-diem. Suka diem-diem sama orang, iya, gak bisa kan ngasih ini. Kalau cewek kan lebih harus kode-kode ya, iya. Kayak nggak bisa yang langsung terang-terangan gitu. Jadi isinya tentang itu. Jadi Common itu langsung gitu ya, kasih tahu kayak perasaan lo gitu. Jadi ya? itu kayak nebak-nebak sendiri gitu. Nebak-nebak sendiri ya. Waduh. Lagunya udah rilis di YouTube-nya juga udah ada ya. Iya. Aku udah lihat di YouTube-nya lengkap, di Instagram-nya juga lengkap. Nah, terima kasih. Oke. Nah, selain kesibukan tadi, Nada nih pasti dengan segala kesibukannya ngatur waktunya gimana, Nah? Ngatur waktunya lebih ke kayak tahu
limit diri sendiri sih. Jadi kadang kan kadang kita tuh suka pengen banyak aktivitas tapi kayak malah tidurnya kurang gitu-gitu. Terus kayak jadi yang ini jadi keteteran, yang satu bisa tapi yang ini keteteran gitu. Kalau aku lebih ke kadang misalnya Senin sampai Minggu nih. Kayak ya udah aku tentuin misalnya Seninnya tuh taekwondo terus apa. Jadi udah ada jadwalnya jam berapa harus ngapain gitu-gitu sih. Termasuk juga untuk kayak buat refreshing atau mungkin ada jadwal nggak mau nerima job, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Ada juga kali buat liburan. Enggak, selalu job nomor 1. Karena kita butuh cuan. Iya, betul. Bener ya. Jadi kalau misalnya kayak yes, besok nggak ngapa-ngapain nih, libur gitu. Terus kalau tiba-tiba kayak ada job attendance atau apa, yang nggak jadi libur. Nggak jadi libur, iya, tetap ya? Jadi kayak nggak tetap nomor 1 aja. Tetap gas ya, profesional juga ya. Iya. Karena ini mungkin juga dunia yang kamu memang cintai juga. Kamu seneng jadi kan, menikmati juga. Dan kamu bener-bener fun ya. Iya. Nah, teman-teman Nada ini adalah lulusan Universitas Krishna Dupayana, angkatan berapa Nat? Angkatan 2015. 15. Tapi pada akhirnya karena segala macam kesibukan baru lulus di tahun kemarin. Di tahun kemarin teman-teman. Dan itu penuh perjuangannya. Iya, betul. Saya boleh dengar ceritanya sedikit ya. Karena kemarin saya datengin kawannya Nada juga, Arul dari Fakultas Hukum. Nah, Arul juga sempet jatuh bangun menyelesaikan dan ada momen yang kayak udah pengen nyerah aja tentang kuliah. Nah, kalau Nada sendiri gimana nih? Kalau aku juga dulu tuh sempat kan aku sempat cuti. Itu gara-gara sempat ikut ada idol group yang dari Indonesia tapi dia tuh Jepang gitu, agensi Jepang. Oke. Kayak ini JKT48 Iya, gitu. namanya Shoujo Complex. Oh, aku tahu. Nah, terus karena emang itu juga aktivitasnya padat gitu, kayak promosinya lumayan kayak intens lah. Kayak perform di sana di sini gitu. Maksudnya sempet ke Jepangnya juga nggak? Iya. Sempet ya? Jadi kayak sempet perform di Jepang, Singapura gitu-gitu. Oh, jadi udah lumayan ya, internasionalnya jalan juga ya? Terus? Iya. Terus, nah karena kayak aku terlalu fokus sama itu, jadi aku tuh ambil cuti tuh kuliah. Terus lama-lama kayak jadi ini juga sih, aku kan ngerasa kayak kayaknya bukan di sini deh, bukan di grup ini gitu passion aku. Jadi kayak aku kayak lebih suka solo aja gitu. Nah, baru setelah itu sebenarnya kayak agak nyesel juga sempat ngambil cuti karena kan jadi lama kan. Iya. Terus jadi kayak ya udah harus bareng sama yang angkatan bawah gitu. Dimana teman-teman yang seangkatan tuh udah pada terus ya udah akhirnya itu sih beratnya. Jadi pas start ulangnya itu kayak sebenarnya berat banget karena awalnya juga ambil jurusan ini kan disaranin. Cuma aku sih menikmati aja karena kayak dosen-dosennya asik juga gitu kan. Nggak berasa salah jurusan gitu. Terus ya udah paling sempat keberatannya gara-gara itu. Kayak pas udah dari cuti terus mulai lagi itu kayak susah banget gitu, males. Pokoknya melawan rasa malesnya itu parah deh. Parah ya. Apalagi kayak udah waktu itu udah sebagai content creator jadinya udah sangat menikmati kayak udah comfort zone gitu. Kamu udah kayak punya dunia sendiri ya untuk pekerjaanmu, untuk dunia pendidikan udah sempet yang kayak aduh ini gimana mulainya. Tapi waktu itu yang menjadi tekadmu untuk memulai dan menyelesaikan apa, Nat? Itu karena kakak aku sama orang tua aku kan bilang kayak udah tanggung gak sih kayak udah bentar lagi gitu, udah lanjutin aja gini gitu. Terus kebetulan kan ada temennya juga kan yang seangkatan tapi sempat ngambil cuti gitu. Nah, iya karena temennya ada di sini teman-teman. Ada Hapsyah. Sebut saja inisialnya Hapsyah ya. Support sistemnya Nada karena selalu berdua ya waktu itu ya. Selalu berdua. Terus baru kan kayak yaudah deh ada temennya jadi kayak lebih kayak ngebangkitin lagi juga gitu. Lama-lama sih aku kayak bergantung sih sama Hapsyah itu. Jadi kayak kalau mengurusin apa-apa, Syah ayo ke kampus padahal dia nggak ada urusan apa-apa gitu. Kenapa kamu waktu itu tuh rasanya nggak pede atau rasanya kayak kenapa? Atau kayak emang I need someone aja deh supaya bisa. Kayaknya itu deh aku tuh terlalu ekstrovert jadi kayak nggak bisa yang me time. Maksudnya pergi. Aku jadi kalau pergi-pergi nggak bisa me time, nggak bisa yang kadang kan ada yang orang mau healing sendiri gitu kan. Kamu nggak bisa? Aku nggak bisa. Nggak tipikal begitu. Apa? Nggak tipenya begitu. Iya. Jadi bahkan kayak ke kampus aja untuk ngurus sesuatu
kan berarti sendiri tuh biasanya orang-orang. Itu aja aku nggak bisa. Jadi kayak gue emang butuh ada yang nemenin gue aja gitu ya. Oke. Berarti ya secara tidak langsung me time-nya sama Hapsya ya ketika ngurusin urusan-urusan di kampus ya pada saat itu ya. Dan tapi karena udah nyaman juga kan sama orangnya, jadi gitu kayak aku nggak bisa sendiri. Emang nggak bisa sendiri? Kemana-mana gitu. Selalu maksudnya ada yang ngedampingin gitu. Iya, tapi kecuali kepepet. Kecuali kepepet. Gitu. Kayak pernah nonton konser di luar terus kayak ya udah ketemu temennya pas di sana kan di Thailand waktu itu. Jadi udah sendiri berangkatnya. Jadi di beberapa momen aja sih. Bukan karena ketergantungan tapi mungkin rasanya lebih nggak suka kalau sendiri kali ya. Iya gitu. Bukan karena ketergantungan kan? Iya. Tapi kalau sendiri jadi kayak aneh gitu ya. Sebenarnya bisa aja. Tapi kalau bisa ada temennya gitu. Ternyata seorang ada ya. Di dalam kebanyakan aktivitas kayak gitu ya. Iya kayaknya ya. Oh mantap. Nah dulu sempat milih di Unris sih kenapa? Karena deket dari rumah. Deket dari rumah ya. Soalnya aku nggak boleh jauh-jauh. Jadi kayak aku kan sempat mikir pas SMA tuh teman-teman aku kan banyak yang mau ngerantau di sini, maksudnya kayak ngekos gitu atau kayak gimana gitu. Nah aku sempet kayak tertarik gitu. Terus yang nggak ngebolehin kakak aku kayak jauh-jauh tuh jangan nggak boleh, gitu. udah deket aja yang di Unris aja mamaku gitu juga ya. nggak bolehin sih. Kayak udahlah orang masih ada yang deket, ngapain harus ngekos jauh-jauh gitu. Jadi ya udah di Unkris. Tapi fun lah ya kuliah di Unris ya. Ketemu sama temen yang baik. Iya. Ketemu juga jalannya, akhirnya juga bisa selesai. Pokoknya pengalaman buruknya cuma lulusnya lama aja sih. Iya. Sisanya oke. Di sini juga ada jangan sampai 10 tahun. Dan itulah kira-kira awal mula yang bikin Nada di awal nyelesain kuliah, ikut audisi sampai akhirnya bisa kayak sekarang. Terkenal banget karena kayak beberapa kemarin aku lihat juga I do my work ya. Saya melakukan searching saya tahu kalau Nada itu ada di insert tapi khusus untuk Koreanya ya kemarin sempet. Jadi Nada ini cukup dikenal sama komunitas yang K-pop-nya gitu ya. Nah, cuma pernah nggak sih punya pengalaman buruk yang ya dikatakan dinyinyirin atau dihujat sama netizen? Pernah banget. Gimana tuh? Tapi udah biasa sih. Udah biasa? Awal-awal? Sebenarnya kan kayak K-pop itu agak kalau bisa dibilang kayak sensitif gitu ya, apalagi menyangkut idolnya gitu. Karena kan namanya kayak image idol gitu, jadi kalau kita kayak nyenggol dikit tuh sama fansnya juga langsung benar. Dan mereka langsung gitu. sensitifnya tingkat tinggi gitu ya. Pernah nggak sampai di ban kamu gitu? Maksudnya aku pernah ke suspend akun Instagramnya. Serius? Itu yang menurut aku itu terparah itu. Perkara apa? Jadi kalau pas awal-awal tuh lebih ke kayak ada salah nge-tweets gitulah yang sebenarnya salah paham gitu. Terus kayak pada dateng lah tuh di reply tweets kan rame banget tuh kalau soal ngobrol-ngobrol berjulit-julit gitu kan. Jadi langsung pada di situ. Tapi itu sebenarnya biasa aja sih bagi aku. Nah, yang parah ini pas ke suspend karena kalau akunnya hilang kan jadi kayak campaign atau kerjaan gitu gak bisa diupload gitu. Jadi aku hold semua. Maksudnya berimpact kemana-mana kan kalau yang ke suspend ini. Iya. Itu gara-garanya waktu itu jadi aku tuh pernah nari sama Icon. Oke. Nah, terus tweet kamu? Enggak, kalau tweet itu beda masalah. Lagi. Iya. Terus. Nah, kalau yang ini lebih ke ini juga sebenarnya ya pro kontra lah. Iya. Karena mereka rasa posesif yang berlebihan kadang-kadang. Ada beberapa yang kayak gitu. Kayak posesifnya berlebihan. Terus tapi apa sebenarnya aku kalau dinyinyirin gitu-gitu biasa aja sih. Udah biasa sekarang. Kayak bodo amat gitu. Tapi kalau kayak sampai nge-suspend itu ya. Karena itu kerjaan kamu ya. Iya. Konten kreator kan masalahnya. Baru itu kayak itu tuh karena hampir kayak sebulanan gitu, jadi kayak campaign ke hold. Nah untungnya aku tuh ada temen yang ada orang kenal sama orang metanya Instagram gitu, jadinya bisa diminta bantuin bukain gitu. Ordal. Dan itu sebenarnya aku nggak tahu kalau dia tuh ada kenalan. Aku kayak nebak-nebak aja, kayak coba tanya si ini gitu. Ternyata ada.
Akhirnya kebuka lagi ya. Tapi udah biasa, intinya yang kayak gitu-gitu udah biasa, dikritik udah biasa. Karena kayak ya udah kita kalau misalnya kayak mau jadi public figure atau orang yang tersorot, ya kita nggak bisa maksa orang buat kayak suka sama kita gitu. Pasti kayak gitu ya. Pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Kayak kita aja kalau makan ya suka, ada yang suka ikan, ada yang sukanya ayam gitu aja. Macem-macem ya. Nat, masih dengan kehidupanmu sebelum masuk ke pertanyaan yang lain, pernah nggak kamu ngerasain di titik yang paling terendah? Yang ngerasainnya, ya nggak tahu, mungkin di saat kamu ngerasain kayak kosong gitu, dengan ngejalanin semua aktivitas ini ada nggak? Atau selama ini nggak ada? Kamu fine-fine aja? Atau ada hal yang bikin kamu sedih banget gitu? Nggak ada juga? Nggak ada sih. Aku yang paling parah pas kesuspend doang. Oh, yang karena itu jadi ngaruh ke kerjaan. Iyalah, sebulan ya? Parah, sebulan. Teman-teman, don't do that. Iya, itu bahkan aku sampai bikin akun lagi loh. Pembunuhan konten kreator tuh. Iya. Jadi gitu. Nah, kita lanjut. Kalau untuk penghasilan pertama, Nat, sama penghasilan sekarang kan pasti beda nih. Ini sebenarnya pertanyaan titipan, teman-teman. Tapi kalau mau disebutin nominalnya boleh, kalau nggak disebutin pun nggak apa-apa. Kisaran lah ya. Kisaran. Tapi jauh nggak? Jauh nggak? Rate-nya dari yang dulu pertama. Di awal di tahun berapa sih baru mulai karir? Awal tuh aku kayak pas 2 tahun kuliah di sini deh. Kayak berarti 2017 ya? 2017-2018 itu di awal? 2016-an deh. 2016-an ya? 2016-an mulai yang terima tuh, itu endorse. Yang ikut audisi tuh di tahun berapa? Kalau ikut audisi tuh ada yang kan beda-beda acara. Jadi ada yang 2013 pas masih SMA, ada yang 2015, sama ada yang terakhir 2021. Oke. Nah, lagi di awal-awal itulah ya, 2016. Bagaimana kisaran rate-nya? Nah, itu awal-awal nggak ngerti kan. Jadi kayak gara-gara aku sering bikin video lucu-lucu gitu di Instagram. Dulu kan belum zaman TikTok. Iya. Jadi video lucu-lucu tuh di Instagram dulu. Jadi aku kayak sebenarnya kan emang suka aja sih upload terus kok tiba-tiba kayak rame gitu. Nah, dari situ mulai kayak belasan ribu deh followers aku tuh, kayak belasan ribu. Terus ada yang kayak awal-awal tuh mau endorse baju, aku ingat banget, all shop, jadi bukan dari brand. Iya. Nah, terus kayaknya itu kalau pas awal-awal tuh kayak kisaran 300-an deh. Iya ya. Kalau pas awal-awal jadi ngalamin kayak gitu ya. Kalau sekarang udah beda jauh dong. Kalau sekarang alhamdulillah sudah beda jauh sih, karena kalau all shop maksudnya all shop sama brand kan, kalau brand kan lebih ini kan? Iya, lebih besar. Dan memang sebenarnya kemarin aku sempat searching gitu ya, saya lupa salah satu artikel dari portal berita terkenal juga udah bilang Nada itu adalah salah satu bisa dibilang public figure yang banyak banget terima endorse. Bener ya? Iya, ada judulnya, banyak banget terima endorse. Tapi kebanyakan sekarang apa? Tetap di produknya. Kayak makeup ya, skincare gitu. Hampir nggak pernah kosong nih. Ya alhamdulillah. Sama akhir-akhir ini aku lebih ini jajanan gitu, karena akhir-akhir ini konten aku anak-anak SD gitu kan, ceritanya jadi anak SD gitu. Iya, itu tadi tuh clue-nya ya. Oke. Berarti rate penghasilannya udah beda banget sekarang ya. Alhamdulillah sudah mapan. Sudah semuanya oke. Masih berjuang juga sih, karena kalau biar penghasilannya stabil tuh justru kontennya juga harus gak berhenti. Mungkin itu yang kayak memudahkan gitu. Memudahkan ya. Oke. Kalau katanya orang-orang sini kalau ngeliat orang sukses dikit itu biasa ada jargonnya, pinjem dulu dong 100. Tapi Nada nih keren banget lah, sekarang udah bisa berkarir, udah lebih stabil sekarang, udah bisa tercapai semua. Dengan semua pencapaian sekarang, tapi kan pasti seorang Nada masih kepengen lagi kan? Apa nih ke depannya? What next? Mau ngapain lagi nih ke depannya? Kalau aku lebih pengen ke jadi penyanyi yang kayak orang tuh ngedengerin karena jatuh cinta sama musik dan sosok akunya gitu. Jadi kayak bukan casual listener doang. Kayak aku pengen orang-orang tuh kayak misalnya kan Nadine Amizah nih, kayak udah ada fansnya yang kayak Nadine Amizah banget, terus misalnya Hindia, yang Hindia banget gitu. Jadi tuh aku pengen dikenal kayak sebagai karakter yang baru, yang di dunia musik, industri musik ini.
Terus ya gitu, kayak orang nggak cuma kayak ngedengerin karena 1 atau 2 lagunya enak gitu, tapi kayak Kamu udah bangun jatuh cinta karakter sama. ya? Iya. Kamu bikin karakter itu ya? Karena Berarti kalau udah hatinya kena tuh bisa didengerin semua lagunya. Oh oke, jadi teman-teman ya kalau saya nih pasti saya dukung nih buat seorang Yenada itu punya karakter nanti yang kuat bisa mewarnai Indonesia juga ya. Iya, amin. Dan nggak mustahil juga sih bisa go internasional mudah-mudahan. Amin. Iya kan? Dulu Iya, kan aku- sudah. Walaupun dengan berbagai macam bentuknya dulu ya, sekarang kan dengan karakternya Nada sendiri nih yang mau bangun ya, dan tetap punya cita-cita. Good job banget. Nah, kita balik lagi dengan adanya gelar tadi, dan ini kita jujur-jujuran aja Nat, Iya. karena banyak juga kan kayak orang kuliah di jurusannya apa, and then kerjanya ternyata bidangnya nggak sesuai dengan pekerjaannya dan itu biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau Nada sendiri ada satu pertanyaan, ketika kamu punya gelar sebagai seorang sarjana hukum, sebenarnya kalau di pekerjaanmu ini berguna dan tidak bergunanya ada atau enggak? Atau kamu bisa jelasinnya gimana? Sebenarnya kalau misalnya dibilang berguna, ada sih bergunanya. Ada juga ya? Cuma mungkin kayak persenannya tuh banyakan sebenarnya nggak terlalu ngaruh Iya. gitu. Tapi kalau dicari gunanya sebenarnya ada. Kalau kayak perjanjian kontrak gitu kamu masih ada lebih teliti nggak gitu? Kalau itu karena dari tim ada yang ngecekin, ada, jadi udah kayak ada. kalau udah MOU gitu-gitu udah urusan ada. tim gitu. Oke. Nah tapi mungkin yang menurut aku berguna gitu kalau kita ngerti hukum, terus orang-orang kan sebagai aku kan jadi aku kan ada manajemen yang bikinan aku sama kakak aku. Itu tuh banyak tuh talent-talentnya. Jadi kayak banyak content creator yang di situ. Nah, kalau ngerti hukum kayak untuk netizen-netizen yang apalah pencemaran nama baik kayak gitu-gitu, udah langsung tuntut gitu. Gitu kayak kalau dicari bergunanya mah gitu. Iya, gitu. jadi hati-hati juga dalam typing gitu-gitu ya Nat ya. Iya. Terus kalau ada orang yang udah mulai keterlaluan, kamu tahu langkah yang harus diambil. Kalau apa masih ya. kayak cuma ngata-ngatain itu cuma sudahlah. ya udahlah gitu. Tapi kalau udah ada tindakan-tindakan perbuatan tidak menyenangkan, Iya. bisa langsung dituntut ya. itu jangan main-main. Jauh, galak ya ternyata ya. Oke, nah jadi biasanya kita nih di acaranya Bisain itu kita ada quick question. Bisain jawab cepat. Yang pertanyaan cepat, jawabnya boleh cepat, boleh enggak, boleh dijelasin juga. Nah, pertanyaan yang pertama. Nada, seorang Nada itu lebih milih untuk konser atau fansign? Konser. Kenapa? Karena aku lebih suka merasakan vibes konser daripada fansign. Punya cita-cita nanti bikin konser tunggal gitu atau Iya. punya ya? Iya. Udah belum. Yang ini Belum. Itu bakalan ya? Wah, Tapi kalau aku ke idol gitu, aku tetap lebih pilih konser. oh gitu. Nah, apalagi kan aku juga udah nari bareng kan sama member Icon. Jadi kayak ya udah mimpi aku kayak udah selesai gitu sebenarnya. Jadi kayak tinggal merasakan vibes konsernya aja karena emang suka sama musiknya juga. Iya, berarti kita doakan semoga koleksi musiknya makin banyak. Iya. Secara personalize musiknya semakin kuat dan sampai nanti bisa konser. Saya diundang ya. Oh iya. langsung minta tiket gratisan. Gampang lah. Oke, lanjut. Lebih milih lightstick rusak atau photocard kesayangan hilang? Photocard kesayangan hilang. Kenapa nggak milih lightstick? Tapi sebenarnya photocard mahal sih. Yang mahal photocard justru. Cuma kan kalau dibandingin jadi photocard K-pop itu kayak bisa ada yang 1 juta gitu. Kayak mahal sekedar banget. kertas gitu 1 juta karena kayak susah dicari. Kalau kayak lightstick gitu-gitu. kenapa kamu lebih milihnya lightstick? Karena aku bukan photocard kolektor. Oh. Jadi ya udah. Jadi aku kalau punya photocard tuh cuma ya udah yang dari albumnya gitu. Kadang kan yang susah dicari tuh yang kayak benefit yang bukan dari album gitu, yang limited edition gitulah. Nah, jadi aku nggak terlalu suka photocard juga sih. Walaupun itu mahal. Iya. Walaupun itu mahal. Oke, lebih milih nge-cover lagu apa nge-cover dance? Karena aku pernah ngeliat kamu banyak juga kan nge-cover dance-nya. Cover Lebih lagu. Cover lagu. Kenapa? Soalnya kadang kalau dance males nguliknya.
Oh. Jadi kayak udah kalau dulu sih Dulu suka sering. ngikutin yang Blackpink kan, ada kan? Iya. Lagi di awal-awal Blackpink belum terkenal banget nih, Nada aku lihat nih, ada yang pertama Dulu kali. aku sering bikin dance gitu, tapi kayak lama-lama udah enakan nyanyi. Terus kayak kadang males bergerak gitu. Ada lagu yang kamu cover yang favorit? Banyak sih sebenarnya. Salah satu dong. Apa judulnya? Yang New kamu Jeans paling New gitu. Jeans, yang terbarunya yang sekarang ya judulnya? Nggak terbaru. Yang lama. Ya tengah-tengah lah lagunya Dito judulnya. Dito. Dito, itu kamu suka ya covernya? Dan ada juga kan di Instagram, di YouTube-nya ada ya. Langsung aja. Pertanyaan yang cukup tidak mengenakan, kamu lebih milih kalau saya sih sebenarnya nggak milih yang mana-mana ini, karena dua-duanya nggak enak teman-teman. Lebih milih dihujat netizen Indonesia atau dihujat sama Kinets? Dihujat Kinets. Karena kenapa netizen Indonesia parah ya? Kayak Plus mendingan mana kan? Iya, lebih mending mana? Enggak, lebih milih mana? Dihujat sama netizen Indonesia apa dihujat sama Kinets? Kinets sih, karena kayak ya udah nggak kenal gitu. Oh, nggak kenal ya? Kalau Iya, kalau di Indonesia kan aku kayak emang mau fokusin bermusik di Indonesia kan. Ya kalau misalnya internasional ya alhamdulillah Iya. gitu. Tapi walaupun dua-duanya ini nggak ada yang baik, tapi ya udah mendingan Kinets deh gitu. Gitu ya? Kan kalau Indonesia kan kita saudara gitu. Tapi yang berarti memang kalau dari yang perkataan kamu itu waktu kamu disuspend itu sih emang udah parah banget sih itu sama Iya, fans. itu Tapi kayak ada sekarang kubu udah gitu. akur, udah bisa klarifikasi. Udah klarifikasi sih udah, cuma ya kubu-kubu yang emang ngejulit gitu ya Ada nggak aja bisa, ya nggak bisa tetap ada dipaksa, aja ya. Tetap aja ya, mereka garis keras teman-teman. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Ini sih sebenarnya udah tahu nih jawabannya saya, karena saya tadi udah nanya dulu. Lebih milih collab sama Jinan atau sama Iyu? Ayu, salah ya saya sebut ya. Maaf teman-teman. Kayak collab sama Ayu deh. Ya, walaupun sama Jinan dia bilang pacarnya. Tapi kan mungkin lebih ke percintaan gitu ya. Kenapa? Sebegitunya sama Ayu? Karena Ayu tuh bener-bener idola aku dari awal, suka K-pop. Jadi role model aku. Apa yang kamu sukain dari Ayu? Karena dia kayak bisa pertama multi talent. Terus kadang kayak bisa cute, bisa swag, bisa kayak berbagai konsep gitu. Dia kadang bisa at the same time gitu. Terus menarik aja dan lagu-lagunya bagus. Jadi aku benar-benar dari dulu emang role modelnya Ayu. Dan Ayu itu setahu saya, yang saya pernah baca beritanya, dia tuh salah satu orang yang concern banget sama kegiatan sosial dan orangnya sangat-sangat humble. Iya. Sama fansnya dia sering juga kayak beramal iya gitu. kan. Terus dia sama fansnya juga deket ya. Maksudnya nggak kayak itu. Mungkin itu juga kali yang menginspirasi kamu ya. Oke, pertanyaan terakhir yang cukup penting untuk mengencourage masyarakat. Unkris masyarakat. Nat, karena kita udah di penghujung, nah David, ada nggak pesan-pesan yang kamu mau sampein buat junior, baik juga mungkin anak muda di Indonesia ya, khususnya ya di Unkris. Apa nih yang kamu mau sampein nih dengan pencapaian-pencapaian kamu, dengan perjuangan kamu yang sampai sekarang? Apa ya, mungkin dari segi karir gitu ya? Iya, dari segi karir gimana? Mungkin kayak jangan terlalu lama di zona nyaman kalian gitu. Kayak kita entah di bidang apapun itu harus membuat apa sih, kayak keluar dari zona nyaman itu. Jadi kayak cari sesuatu yang baru yang bisa mengembangkan diri kalian gitu. Dan apa ya, jalanin kalau bisa yang emang kalian suka. Jadi nggak tertekan juga. Betul. Santai aja, yang penting kayak lurus gitu. Ya, lurus aja. Yang penting kayak kamu berusaha aja yang terbaik ya, dan lakukan yang kamu suka. Katanya kamu punya moto, Nat. Motonya apa? Moto hidupnya? Emang iya ya? Emang iya ya? Emang Punya iya, nggak sih? moto. Punya nggak sih? Punya nggak sih? Gak ada sih. Mungkin tebak aja. Ya, paling aku stay chill. Stay chill, yang penting itu aja ya. Oke teman-teman. Jadi itulah pembicaraan saya dengan seorang Nada Fit. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian. Jadi buat teman-teman yang masih berusaha dan berjuang untuk menyelesaikan kuliah,
seperti seorang Nada, walaupun dengan penuh tantangan, Betul. dengan membulatkan tekad, Betul. dengan udah pegang banyak uang, amin. Amin. Tapi tetap konsen untuk menyelesaikan kuliah dan tetap berkarya sebaik mungkin dan do the best. Nah, teman-teman, jadi untuk sekian, dan ini kayaknya menjadi podcast saya yang terakhir untuk season 1. Jikalau teman-teman suka sama podcast Bisain ini, maka teman-teman harus subscribe, like, dan share, komen juga. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di season selanjutnya. Grace Sharon, ciao, dah. Dah. Udah. Terima kasih loh udah mengundang.